ayat terakhir surat Al-Baqarah itu. Ya. Fa'fu anna waghfir lana warhamna ya. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin ya. Minta rahmat, dikasihi dan disayangi, minta maaf, kemudian minta ampun, minta pertolongan. Jadi Allah tidak akan nolong kita dari bencana apapun kalau Allah tidak kasih dan sayang sama kita. Allah tidak memaafkan kesalahan kita dan Allah tidak mengampuni dosa kita. Itu bagian daripada penyebab bencana alam. Itu setiap kita sebelum tidur kita baca itu ya. Surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir ya, dari amanah Rasul kan. Sampai kemudian Fansurna 'alal qaumil kafirin ya. Di sini ada itu bahwa ternyata bencana itu erat kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh manusia, kemudian tidak dimaafkan oleh Allah. Ya, Allah timpakan bencana. Jadi wa ma asabakum min musibatin fima kasabat aydikum. Apa saja musibah bencana yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Ya. Kemudian wa ya'fu an katsirin. Dan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Jadi sebenarnya bencana alam itu ya konsekuensi daripada manusia berbuat salah. Sebagian besar dimaafkan, sebagian kecilnya tidak dimaafkan. Bayangkan kalau semua kesalahan tidak dimaafkan oleh Allah, bencananya itu dahsyat banget. Ya, padahal hanya sedikit yang tidak Allah maafkan itu. Kebanyakan Allah maafkan. Ya. Tapi gara-gara kesalahan yang sedikit itu Allah timpakan musibah. Ya. Bagaimana supaya kesalahan itu tidak tersisa? Maka sebelum tidur kita terus minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya. Itu surat ya, Asy-Syura ya, ayat 30 ya. Tentang bencana alam itu erat kaitannya dengan kesalahan manusia yang tidak dimaafkan oleh Allah. Ya. Kemudian surat Al-Baqarah 284 akibat dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Penutup doanya akibat Allah tidak memberikan rahmat, bahkan memberikan laknat dan azab kepada manusia. Kemudian bencana alam erat kaitannya dengan manusia yang tidak mencegah dan tidak menghukum orang yang berbuat zalim. Jadi orang yang berbuat zalim itu nggak boleh dibiarkan, harus dicegah. Tapi dalam waktu yang sama harus dihukum. Ya. Coba sekarang yang belum bisa dicegah apa tuh? Ya, korupsi kan belum bisa dicegah ya. Koruptornya sudah dihukum belum? Nah, dihukum, tapi yang kelas teri ya, yang kelas kakap mah nggak dihukum. Apalagi yang kelas paus ya, kelas paus itu. Yang sekarang ditangkap itu kan kelas-kelas teri ya. Jadi kelas kakap dan kelas pausnya belum itu ya gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan itu juga. Jadi kalau kezaliman apa saja termasuk korupsi dan lain sebagainya ya, kemudian dibiarkan dan ketika ditangkap tidak dihukum, maka itu penyebab bencana alam itu ya. Dan ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innan nasa, sesungguhnya manusia itu idza ra'au dzalima, kalau dia melihat orang berbuat zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi ya, dia tidak menangkapnya ya, dia tidak menghukumnya ya, dia tidak menindaknya ya, ausyaka ayakummahumullahu bi'iqabin minhu, maka bisa jadi ya hampir saja Allah menimpakan hukuman kepada mereka secara merata. Jadi bisa jadi yang disiksa oleh Allah bukan orang yang korupsinya saja. Yang ditimpakan bencana alam itu bukan orang yang melakukan kezaliman saja, semuanya tuh ya. Jadi yang di Aceh, di mana lagi tuh, Sumatera dan sebagainya, itu yang kena bencana kan bukan orang yang zalim saja ya. Umum kena semuanya itu ya. Makanya kalau melihat kezaliman jangan dibiarkan ya. Kemudian tangkap, hukum ya, sesuai dengan bentuk kezalimannya ya. Apalagi kalau yang berbuat zalimnya itu merusak negara, merusak bangsa, menyengsarakan rakyat ya, dengan cara korupsi.
Kalau maling ayam ya atau maling kambing, maling sapi kan cuman dipotong tangannya saja ya. Tapi kalau melakukan dosa besar, melakukan kezaliman, yang dipotong itu tangan dan kakinya ya. Kalau dipotong tangan kanannya, kaki kirinya yang dipotong ya. Jadi beda mana maling, mana korupsi ya. Kelihatan tuh dari apa? Kalau yang dipotong tangannya itu maling ya, pencuri. Tapi kalau yang dipotong tangan dan kakinya secara bersilang itu namanya koruptor itu ya. Sekarang ada nggak koruptor yang dipotong tangan dan kakinya? Nggak ada itu ya, nggak ada. Makanya wajar kalau bencana terjadi terus menerus berulang-ulang. Dan Allah ingatkan dalam surat Al-Anfal ayat 25. Kalau tadi hadis riwayat Tirmidzi ya, hadisnya hasan. Sekarang surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu, hendaklah kamu takut ya, fitnatan, terhadap siksa bencana, la tusibanna, yang tidak hanya menimpa alladzina zalamuna minkum khassah, orang yang zalim saja ya. Ya. Jadi kezaliman itu akan mengundang fitnah, siksa, bencana alam. Tapi ketika ditimpakan, tidak hanya orang yang zalim saja yang kena, orang yang tidak zalim juga kena. Di antaranya kenapa? Membiarkan kezaliman, tidak menghukum orang zalim ya. Kemudian bencana alam itu erat kaitannya dengan apa? Dengan kemaksiatan yang merajalela ya. Jadi dulu itu kalau ada orang yang berbuat salah langsung ditegur, langsung dinasihatin ya. Orang berbuat dosa maksiat langsung ditegur, langsung dinasihatin ya. Kalau sekarang kan dibiarkan sampai kemudian kejahatan dianggap biasa ya, korupsi dianggap prestasi kan gitu ya. Korupsi prestasi itu gitu. Bahkan kemudian yang tidak melakukan kezaliman itu diasingkan itu ya, diasingkan ya. Jadi kalau kemudian kejahatan sudah jadi budaya, kejahatan sudah jadi tradisi, itu artinya kejahatan itu sudah merajalela ya. Bahkan orang banyak yang takut dengan orang yang jahat. Itu hati-hati tuh. Kalau ada ada tempat di mana orang-orang pada takut dengan orang yang jahat, itu Allah akan timpakan dua bencana ya. Yang pertama angin merah tuh. Berarti suhu yang sangat panas tuh. Yang kedua ya, itu manusia, wujudnya manusia tapi perilakunya diubah ya. Ada yang diubah jadi monyet kan gitu ya. Jadi tetap Allah hinakan ya. Allah rendahkan. Kenapa? Karena membangkang aturan Allah. Nah, itu oleh Allah dikutuk jadi monyet. Dan itu bukan dongeng, benar-benar tuh manusia jadi monyet. Allah bisa nggak? Bisa ya. Kalau maling kundang dikutuk jadi apa tuh? Jadi batu. Itu mah kan legenda, dongeng. Ini kisah nyata. Ada manusia oleh Allah dikutuk jadi monyet. Tapi dalam waktu yang sama tidak dikutuk jadi binatang, tapi kemudian diubah perilakunya jadi binatang. Ya, tetap tampilannya itu manusia, tapi kelakuannya sifatnya kayak binatang. Itu juga bencana kemanusiaan. Nah, sabda Nabi ya dijelaskan, lam tadhar al-fahisha fi qaumin qat hatta yaglibu biha. Tidaklah tampak perbuatan keji pada suatu kaum hingga mereka menampakkannya secara terang-terangan. Ya, balil insan. Ya. Dalam Al-Quran itu, ya, bahwa manusia itu nanti akan melakukan perbuatan dosa terang-terangan, tidak takut, tidak malu, bahkan bangga. Kenapa tidak percaya dengan hari kiamat? Tidak percaya dengan hancurnya alam semesta, tidak percaya bahwa semua manusia itu akan diminta pertanggungjawabannya tentang amalnya dan akan dibalas oleh Allah. Ya. Jadi manusia berbuat dosa terang-terangan. Kemudian kalau dibiarkan, jadi banyak yang melakukan dosa itu. Itulah penyebab bencana alam.